Pemirsa, Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional di tengah dinamika global. Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, BI bersama OJK dan ekosistem masyarakat ekonomi syariah terus mendorong kebijakan integrasi halal value chain dengan pembiayaan syariah yang lebih dalam dan inovatif. Bank Indonesia terus berupaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional. Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh komponen masyarakat ekonomi syariah terus mendorong kebijakan integrasi halal value chain dengan pembiayaan syariah yang lebih dalam dan inovatif. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau KEKSI 2025 dan Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah 2026. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono mengungkapkan, sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11%, sektor halal value chain tercatat tumbuh 6,2%, dengan kontribusi terhadap PDB meningkat menjadi 27% pada 2025. Bank Indonesia menegaskan pembiayaan perbankan syariah juga harus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan yang mencapai 9,66% pada akhir 2025. Pencapaian tersebut diperlukan upaya peningkatan pembiayaan syariah, salah satunya melalui kegiatan bulan pembiayaan syariah yang pada tahun 2026 ini KNKS Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai host, mengajak berbagai kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, diantara juga Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian ATR, BDN, dan BUMN. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah ke depan. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat program Bulan Pembiayaan Syariah 2025 terrealisasi sebesar 939 miliar rupiah atau melampaui target 589 miliar rupiah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Ambassador Jamieson Greer. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi produk asal Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat memberikan tarif resiprokal atas Indonesia sebesar 19%. Pemerintah Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat. Penandatanganan perjanjian berlangsung di Washington DC. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Ambassador Jamieson Greer. Yang ditekan keduanya merupakan dokumen Agreement on Reciprocal Trade alias kontrak perdagangan timbal balik. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump juga tak tampak dalam siaran langsung penandatanganannya. Namun dalam konferensi pers seusai penandatanganan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa Prabowo dan Trump sudah menandatangani dokumen ART bertajuk Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance. Tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit. Dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade, ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR
Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelumnya, sejumlah poin substansi dari dokumen negosiasi tersebut telah disepakati dan dibahas dalam proses harmonisasi bahasa hukum. Di dalam kerangka kesepakatan itu, Indonesia telah berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Amerika juga berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao. Pengecualian tarif diberlakukan bagi produk-produk ekspor asal Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat 100% menjamin iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dengan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas. Pertemuan intensif para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dengan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US Chamber of Commerce atau USCC, US Asian Business Council atau USABC, dan US Indonesia Society atau USINDO cukup produktif dan sangat menjanjikan. Presiden Prabowo yang menyaksikan komitmen kerjasama produktif antar pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat ini dalam KTT Business Summit Washington DC berjanji dan berkomitmen untuk menjaga iklim investasi kedua negara berjalan kondusif, termasuk menjaga kepastian hukum atau rule of law yang menjadi prioritas utama pemerintah dan komitmen untuk terus memberantas korupsi, menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menjaga disiplin fiskal dalam mengelola keuangan negara. I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. We have been negotiating very intensely for the past several months, and I think we have achieved a solid agreement on many issues. So I look forward to see this trade agreement as a major boost for continuing U.S.-Indonesian economic partnership, economic cooperation. Hasil dari KTT Business Summit Washington DC tersebut, Indonesia mendapat 11 MOU resmi yang ditandatangani para pengusaha top Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini juga Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha Amerika Serikat banyak investasi di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak cadangan mineral. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 sebagaimana usulan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Sebagaimana yang diusulkan IMF dalam pandangan terbarunya. Pemerintah memastikan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, rekomendasi IMF memang dapat menjadi opsi kebijakan, namun belum relevan diterapkan dalam situasi ekonomi saat ini. Pemerintah dipastikan lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kan selama ini itu 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita nggak akan ubah-ubah itu tarif pajak, tapi kita akan ekstensifikasi tutup kebocoran pajak dan lain-lain.
Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya hingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya dalam kajian fiskal terbarunya, IMF menyarankan pemerintah untuk menaikkan secara bertahap pajak penghasilan tenaga kerja sebagai salah satu sumber pendanaan investasi publik menuju target pembangunan jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan Indonesia dalam membiayai defisit anggaran Indonesia pada 2025 yang berada di kisaran 2,92% terhadap PDB atau mendekati batas maksimal 3% yang direkomendasikan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel.